dia banyak mengandung cacing pita. Maka jadi makan, supaya matanya nggak rabun, otaknya nggak gerot. Eda menengok histori saya dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir dilihat histori saya supaya paham dan nyambung. Eda membaca juga jangan baper. Saya memperjelaskan sesuai dengan iman saya, sesuai dengan logika saya, karena si Gonja sudah menyenggol kalimat Islam. Bukan di luar Kristen. Seharusnya dia berkata di luar Kristen, jangan Islam. Berarti saya berhak untuk berbicara, ya. Itu makanya saya speak up di sini. Nggak ada kata-kata aku. Makanya kau baca, kau udah pakai kacamata pun mata kau masih rabun juga. Kan kalian bilang si Yesus itu disalib karena darah dia cuma satu-satunya darah yang suci adalah dia. Untuk menghapuskan dosa-dosa orang. Kalau darah-darah manusia yang lain itu adalah darah yang sudah terkontaminasi dengan dosa. Ya. Nah, si Yesus itu dilahirkan siapa? Kan si Maria. Berarti darah Maria juga suci dong. Kalau nggak dia aja yang disalib. Bukan dia pernah aku bilang disalib. Bodoh. Sampai aku foto histori aku ya. Itu makanya Eda jangan kebanyakan makan daging yang ada cacing pitanya. Jadi otaknya bodoh. Ku bacain ya. Kalau darah Yesus suci dan hanya dia darah yang suci untuk menghapus semua dosa-dosa. Nah, berarti darah Maria juga suci dong. Bukan hanya darah Yesus. Karena Yesus dilahirkan Bunda Maria. Logikanya kan seperti itu. Nah, kok nggak Maria aja yang disalibkan? Kok nggak Maria aja yang disalibkan? Sakit kan kalau Islam sudah dipaksa untuk berbicara. Jadi jangan gonjes bilang kami menyamakan, nggak perlu disamakan pun emang sudah sama. Gitu loh. Aku bertanya, kalau nggak si Maria saja yang disalibkan, kenapa harus si Yesus? Karena kan dia anaknya si Maria. Berarti dari si Maria juga suci. Nggak mungkin anaknya suci, mamanya nggak suci. Kan logikanya seperti itu. Nggak perlu dibawa logika, kan memang dia keluar dari si Maria. Nah nanti ada tuh Dajjal yang berkata, jangan pakai logika. Karena agama itu tidak bisa dipakaikan ke logika. Pasti nggak nyambung. Karena ya seperti itu. Karena memang cuma darah dia aja yang suci. Kalau darah mamanya nggak suci. Walaupun secara logikanya nggak nyambung. Tapi memang harus seperti itu. Karena bukan logika. Tapi harus diimani saja. Nah, iman itu turun kepada orang yang punya akal yang sehat. Otak yang waras. Gak ada nabi yang gila. Ya, gak ada rasul yang gila. Bahkan ODGJ tidak dihitung dosa karena dia sudah di luar kesadarannya dalam berbuat apapun. Makanya akal itulah anugerah terbesar dibandingkan makhluk-makhluk lain ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Makanya manusia itu dikatakan makhluk paling sempurna karena ada nafsu, ada juga akal. Kalau setan tidak ada akalnya, ya. Kalau hewan nggak ada akalnya. Jadi akal itulah fungsi yang paling utama supaya kita bisa beriman. Jadi kalau logika nggak jalan, nggak perlu. Nggak bisa kalau logika nggak dipakai. Kenapa bilang? Logika itu modal utama kita untuk contoh ya. Kalian percaya produk aku bagus. Tapi logikanya, cara bicara aku edukasi aja nggak nyambung. Sabun ini dipakai diiris-iris tuh jadi cemilannya. Mau kalian beli produk aku? Karena sudah nggak nyambung. Masa sabun jadi cemilan? Masa sabun dimakan? Dimana-mana sabun untuk cuci muka kan? Seperti itulah. Logika itu, akal yang sehat itu, cara berpikir yang waras itu modal utama kita untuk beribadah. Dalam keadaan kita ODGJ tidak perlu punya agama. Karena apa bilang? Kita tidak waras. Makanya harus dibawa ke logika. Nggak bisa nggak dibawa ke logika. Karena apa bilang? Kami meyakinkan bahwa Al-Quran ini adalah mujizat Nabi Muhammad. Kenapa bilang? Kalau dibilang itu karangan dan rekayasa Muhammad saja tercatat dari semua sejarah ahli, dia buta huruf. Dan dia tidak sekolah. Gimana mau menciptakan Alkitab? Karena logikanya dia tidak bisa menulis, gimana dia mau mengarang. Makanya kalau ada yang bilang Al-Quran itu karangan Muhammad, sudah termentahkan jauh dari logika. Nah, seperti itu juga. Nah, kami dikatakan bahwa sholat itu adalah perintah dari Allah langsung. Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad dibawa ke langit ke-7 ya untuk mendapatkan perintah sholat. Logikanya di mana? Karena Nabi Muhammad itu dibawa sama malaikat. Bukan dia punya sayap terbang ke atas sana. Tidak, memang ada malaikat yang membawanya. Kenapa malaikat bisa membawanya? Karena malaikat bisa berubah bentuk apa saja. Salah satunya sebagai kuda yang bersayap tersebut. Seperti itu. Kalau dia bisa menembus ke langit ke-7 karena sudah ada malaikat yang melindungi dia. Logikanya di situ nyambung. Harus pakai logika.
Nggak bisa nggak pakai logika. Nggak boleh tiba-tiba diimani saja. Ya udah kalian beli aja produk aku, nggak usah aku edukasi. Nggak usah aku tunjukkan BPOM-nya. Kalian pakai aja. Yang penting kalian pakai aja produk aku. Jadi genetik seorang ibu itu misalnya golongan darahnya A, pasti lari ke anaknya A. Kalau nggak pun ke bapaknya B. Kan seperti itu. Bisa saja B ataupun A, tergantung dia meniru mama atau bapaknya. Nah, di sini kan si Yesus tidak pernah dilahirkan dengan adanya bapak. Hanya dari Maria. Otomatis darah Maria anaknya harus Adam. Nah, kalau dari Yesus suci, mamanya suci. Makanya aku tanya, kenapa nggak dia disalibkan? Bukan si Maria mau disalibkan. Kacamatanya diganti. Kacamatanya diganti. Diganti! Jangan nyebar hoax. Diganti. Makanya daging-daging yang mengandung cacing pita itu, dan daging yang mengandung cacing pita itu bukan karangan aku, tapi semua dokter kesehatan menyatakan itu. Dia banyak mengandung cacing pita. Maka jadi makan supaya matanya nggak rabun, otaknya nggak gerot.